Kasus penembakan polisi yang menewaskan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, Jakarta Selatan hingga kini masih menyisakan sejumlah teka-teki. Kasus polisi tembak polisi ini masih menjadi misterius. Musababnya penembakan yang dilakukan Baradae terhadap Brigadir J yang berlangsung pada Jumat 8 Juli 2022 kemarin terdapat banyak kejanggalan. Kejanggalan tersebut diungkap oleh pihak keluarga dan juga IPW. Berikut opsi rangkum beberapa kejanggalan atas aksi saling tembak yang menewaskan Brigadir J tersebut. 1. Perbedaan waktu. Polisi mengungkapkan kejadian saling tembak yang terjadi antara Brigadir J dan Baradae berlangsung pada Jumat sore 8 Juli 2022 sekitar pukul 17 WIB. Namun aparat kepolisian tidak langsung mengungkapkan kejadian tersebut di hari meninggalnya Brigadir J. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan baru menginformasikan insiden tersebut dalam konferensi pers pertama pada Senin 11 Juli 2022. Yang kedua, perbedaan penjelasan. Pada konferensi pers pertama yang berlangsung Senin 11 Juli 2022 kemarin, Brigjen Ahmad Ramadan mengungkapkan jika sebelum terjadi baku tembak, Brigadir J sempat mengacungkan senjata. Senjata itu diacungkan Brigadir J saat mendengar adanya teguran dari Baradae sesaat sebelum menembak ke arah Baradae. Saat itu, saudara Brigadir J berada atau memasuki rumah salah satu pejabat Polri di perumahan dinas Duren 3. Kemudian ada anggota lain atas nama Barada E menegur, dan saat itu yang bersangkutan mengacungkan senjata, kemudian melakukan penembakan, dan Barada E tentu menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir J. Akibat penembakan yang dilakukan oleh Barada E itu mengakibatkan Brigadir J meninggal dunia. Pada pernyataan pers selanjutnya, Ramadan kembali menyampaikan berbeda, di mana dia mengatakan bahwa Brigadir J sebelum terlibat aksi penembakan melakukan tindak pelecehan seksual terhadap istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Dia mengatakan Brigadir J langsung panik dan menodongkan pistol ketika istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo berteriak. Mendengar teriakan itu, Baradae langsung menuju sumber suara. Baradae kemudian menanyakan situasi kondisi dan langsung direspon dengan tembakan oleh Brigadir J. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadif Propam. Sontak seketika, Ibu Kadif Propam berteriak dan berteriak minta tolong. Akibat teriakan tersebut, Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Kemudian mendengar teriakan dari ibu, maka Barada E yang saat itu berada di lantai atas menghampiri dari atas tangga yang kurang lebih jaraknya dengan Brigadir J kurang lebih 10 meter, bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J meninggal dunia. Yang ketiga, keberadaan Irjen Verdi Sambo. Melalui konferensi pers kedua, Ramadan mengatakan bahwa saat aksi penembakan terjadi, Kadif Propam Irjen Verdi Sambo sedang tidak berada di rumah. Verdi Sambo kata dia tengah pergi dari rumah untuk melakukan tes PCR COVID-19.
Namun saat wartawan menanyakan di mana lokasi persis serta dalam rangka apa Irjen Verdi melakukan tes PCR, Ramadan justru beralasan layaknya menutupi sesuatu. Pak, terkait dengan Pak Kadif Propam itu kemana ya Pak perginya Pak? Perginya kemana? Nggak ada di rumah tuh kemana? Yang jelas tidak berada di rumah. Iya, itu sedang apa? Lagi ada apa Pak? Ya, Kan pasti kan keluar rumah. awalnya kan lagi kan tes PCR ya katanya. Oh, udah tes PCR. Ya, tes PCR. Itu ada ini Pak, dalam rangka apa ya Pak? Dalam rangka apa tes PCR-nya? Nanti kita tanya. Yang jelas pada saat kejadian beliau tidak berada di rumah. Beliau mengetahui kejadian setelah terjadi penembakan, yang menelpon adalah istri beliau. Kemudian ketika beliau menerima telepon, beliau menghubungi Kapolres Jakarta Selatan untuk olah TKP di. Jadi belum tahu ya kenapa dia keluar dari rumah, belum tahu. Ya, tadi sudah bilang tes PCR. Iya, itu dalam rangkanya belum tahu kan dalam rangka apa, belum tahu. Keempat, tugas Brigadir J tidak jelas. Lebih lanjut, Ramadan mengatakan kalau Brigadir J bertugas sebagai sopir pribadi istri Kadif Humas, sedangkan Baradae bertugas menjadi ajudan pribadi dari Kadif Propam. Brigadir J drivernya ibu, sedangkan Baradae merupakan ADC dari Pak Kadif. Keterangan berbeda disampaikan oleh pihak keluarga Brigadir J yang mengatakan jika almarhum sudah 2 tahun bekerja sebagai ajudan Verdi Sambo. Yang kelima, sempat tak diizinkan melihat jenazah Brigadir J. Pihak keluarga mengatakan polisi sempat tidak mengizinkan mereka untuk melihat kondisi jenazah Brigadir J begitu tiba di rumah pada Sabtu 9 Juli 2022. Akan tetapi dengan adanya desakan dari sang ibu, pihak keluarga akhirnya diperbolehkan melihat jenazah Brigadir J. Mereka juga mengatakan sejak kedatangan jenazah Brigadir J di Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, tidak ada penjelasan apapun dari kepolisian terkait penyebab atau kronologi terjadinya aksi penembakan. Yang keenam, keberadaan HP Brigadir J tak diketahui. Kakak kandung Brigadir J, Yuni, mempertanyakan keberadaan HP adiknya. Dia meyakini jika terdapat hal baru yang terungkap melalui HP itu. Yuni curiga jika HP Brigadir J sengaja dihilangkan atau dibuang. Yang ketujuh, keterangan luka Brigadir J. Pihak keluarga mengatakan jika terdapat 4 luka tembak pada tubuh Brigadir J. Di antaranya yaitu 1 luka tembak di tangan, 2 luka di dada, dan 1 luka tembak lainnya di bagian leher. Selain itu, pihak keluarga juga mengungkapkan terdapat luka-luka dari sayatan senjata tajam di bagian mata, mulut, hidung, dan kaki. Karena tadi katanya kalau seandainya cuma tembak 1 itu mungkin, tapi mungkin masih terima. Tapi karena ada luka-luka itu, ya kami merasa memang sedih. Pokoknya tidak terimalah kami kematian anak kami ini, berarti lebih-lebih dari teroris kan itu. Keterangan pihak keluarga terkait luka Brigadir J tersebut berbeda dengan keterangan pihak kepolisian. Ramadan mengatakan jika Brigadir J mengalami 7 luka dari 5 tembakan di tubuhnya, yang mana 2 lukanya berasal dari sayatan proyektil yang telah ditembakkan oleh Baradae ke Brigadir J. Walaupun 5 tembakan, jadi ada 1 tembakan yang mengenai misalnya tangan, kemudian tembus kena badan. Jadi kalau dibilang ada 7 lubang tapi 5 tembakan, itu ada 1 tembakan yang mengenai 2 bagian tubuh, ya termasuk sayatan itu. 8 CCTV diklaim rusak. Pihak keluarga tidak yakin jika Brigadir J melakukan pelecehan seksual terhadap istri Kadif Propam sebelum melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan kejadian tersebut. Namun sayangnya insiden penembakan itu tidak terekam kamera CCTV lantaran kamera pengawas di rumah Verdi Sambo mati saat kejadian. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto mengungkapkan alasan tidak berfungsinya kamera pengawas pada saat itu lantaran dekoder atau DVR CCTV-nya rusak. Pernyataan ini menambah kejanggalan atas kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Study Bambang Rukminto juga mempertanyakan terkait longgarnya pengawasan di Rumah Dinas Jenderal Bintang 2 tersebut. Yang ke-9, Brigadir J pernah diancam akan dibunuh. Pihak keluarga mengatakan jika Brigadir J pernah mendapat ancaman pembunuhan. Kakak kandung korban mengatakan jika Brigadir J pernah bercerita kepada pacarnya yang berada di Bangko Maringin, Jambi.